Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang bagi jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Segenap majelis menyambut dengan penuh sukacita. Bagi yang memerlukan pelayanan dan informasi dapat menghubungi majelis setelah ibadah ini atau ke sekretariat gereja setiap hari kerja jam 8.30 sampai dengan jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Sama juga bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran pernikahan pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Jadwal pelayanan dan ibadah pada pagi Minggu 12 Februari 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Soekarmo, musik Kesia, singer tim F, media Darmawan, kamera Yitro, Pak Pinayung dan Mas Luki. Kiranya Tuhan memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus di GKJ Demak akan dilayani dengan jadwal sebagai berikut. Gereja Kristen Jawa Demak Induk dilayani oleh Bapak Pendeta Soekarmo dari GKJ Arcawinangun pada jam 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah hanya satu kali. Berita duka. Majelis dan Jemaat GKJ Demak turut berbela rasa atas meninggalnya Bapak Ngadino Hadi Mulyono, ayah dari Ibu Dewi Yoyok pada hari Minggu 5 Februari tahun 2023 di Solo. Keluarga senantiasa diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Verifikasi keuangan. Verifikasi keuangan para pemegang kas gereja dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023 mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di kantor gereja. Mohon perhatian dan kehadiran para pemegang kas gereja. Panataru 2022-2023. Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan mengadakan rapat pembubaran pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Mohon kehadiran Majelis Induk dan anggota Panataru 2022-2023. Panitia Pelaksana Penahbisan Pendeta GKJ Demak. Berdasarkan persidangan Majelis Pleno tertanggal 4 Februari 2023 telah terbentuk Panitia Pelaksana Penahbisan Pendeta GKJ Demak atas diri Vikaris Jefta Teguh Saroso SAG dengan susunan dapat dibaca di dalam saksi. Persembahan syukur. Majelis Gereja telah menerima persembahan syukur dari 1. Keluarga Bapak Andreas Wahyudi sebesar Rp1.000.000 untuk gereja. 2. NN sebesar Rp500.000 untuk sekolah minggu induk. 3. Keluarga Bapak Sri Aryadi berupa 1 unit monitor untuk CCTV gereja. 4. NN berupa 2 unit mimbar kecil untuk gereja. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan dan kehadiran dapat dibaca di dalam saksi. Demikian warta gereja. Kita akan memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk mematikan suara handphone atau menggantinya ke mode silent, mode diam, atau mode getar. Mari mempersiapkan diri di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani relatif dinamis. Tidak ada sesuatu yang tetap. Bagaimana kita menghadapi dinamika kehidupan ini? Mari kita mencari jawaban melalui ibadah saat ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Tuhan
Jemaat yang terkasih dan juga anak-anak sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat dimohon duduk. Setiap keputusan mengandung konsekuensi. Banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan saat berada di persimpangan jalan, tetap mengandalkan Tuhan atau malah menjauh darinya. Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di cahayamu. Jemaat yang terkasih, kasih Allah selalu kita rasakan walau kita menjauh, walau kita memilih jalan yang salah. Dia Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal dan mengundang kita dalam perjamuan kasih-Nya. Mari kita mengaku dosa dengan sungguh supaya kita dilayakkan menerima anugerah-Nya. Jemaat dimohon doa pribadi pengakuan dosa. Dipersilahkan. Tuhan Allah Bapa kami, demikian doa pengakuan kami Tuhan. Banyak berkat yang telah kami terima, penyertaan tiap hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami Tuhan banyak sekali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Secara tutur kata kami, sikap perbuatan kami, angan-angan dan pikiran kami yang tidak berkenan Tuhan, kami mohon ampun. Layakkan kami untuk mendapatkan anugerah-Mu, untuk melakukan pelayanan pada saat ini Tuhan, dan jemaat-Mu akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami sampai nanti Maranatha Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Bapak Ibu jemaat terkasih juga anak-anak sekalian, mari kita akan bersama menerima berita anugerah yang kita terima dari surat Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan bersama duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Kristus dan juga anak-anak sekalian, bersama kita akan masuki perjamuan kudus. Saya akan bacakan untuk pengantar perjamuan ini. Bagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini akan dilahirkan pemeliharaan iman dalam bentuk sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk melihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sakramen perjamuan mengingatkan pada kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai datang. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang telah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja bersama dengan orang tua untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat terkasih dalam Kristus juga anak-anak sekalian, sebelum kita akan masuk dalam sakramen, kita bersama-sama berdoa. Kita mohon penyertaan Allah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk melihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita pujikan kidung kita dari Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Bukit Golgota
dosanya, terhapus dosanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, melalui sakramen berjamaah ini kita bersama-sama memegang bahkan mengenang karunia penyelamatan Allah. Dan marilah kita hayati dan bersama kita tetapkan bahwa kehidupan kita nantiasa dipelihara dengan sempurna oleh rahmat dan kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Para orang tua, didiklah anak-anakmu dalam imannya melalui sakramen perjamuan kudus ini. Anak-anak sekalian, lihatlah dan dengarkanlah. Ini adalah makanan dan minuman yang akan kita makan bersama untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya, bahkan mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, roti dan anggur ini lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan roti yang terpecah ini adalah lambang di mana Kristus Yesus menebus hidup kita dengan sempurna. Dan kita harus meyakini bahwa iman kita dipelihara oleh Dia dengan sempurna. Dan kita akan menerima roti ini dan kita akan makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Maka itu bagi-bagikanlah.
Jemaat terkasih dalam Kristus dan juga anak sekalian, kalau semua sudah berpegang roti, kita akan makan bersama-sama dengan mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus menjadi tebusan sempurna bagi dosa kita dan dunia. Dan mari kita makan dengan ucapan syukur. Jemaat yang terkasih dalam Kristus juga anak sekalian, anggur ini lambang persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita boleh ditebus dan mendapatkan anugerah keselamatan, yang dalamnya kita boleh bersama punya pengharapan yang akan oleh karena penyucian dari darahnya yang suci itu. Begitu, bagi-bagikanlah.
Jemaat terkasih dalam Kristus dan juga anak sekalian, kita semua mendapatkan anggur ini. Kita akan minum bersama-sama dan mengaku dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan kita bersama-sama mendapatkan anugerah keselamatan itu sendiri. Dan mari kita terima dan kita minum bersama. Kita akan menghadiri bersama dengan ucapan syukur, maka dari itu anak sekolah minggu silakan maju ke depan untuk mendapatkan doa dan berkat. Dan untuk anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan dan remaja, ya. Dan guru-guru sekolah minggu mungkin sekaligus ya. Ya, jemaat terkasih dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersama bersyukur. Ya, dengarkanlah untuk ucapan syukur kita bersama. Mari kita akan mengucap syukur dan bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan oleh karena anugerah Tuhan begitu baik untuk kita sekalian. Mari kita bersama mengucapkan ucapan syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahami engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan sentiasa memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama berdoa. Nah, sekalian mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersama berdoa. Kita mohon berkat Tuhan, nanti kalian akan masuk ke kelas masing-masing untuk berkat Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak. Engkau sangat cinta dengan anak-anak. Engkau sangat sayang dengan anak-anak ini. Engkau akan memberkati mereka untuk pulih hatinya, pikirannya, roh, tubuh, jiwa raganya, dikendalikan oleh firman Allah sejak masa muda ini. Hanya firman Tuhan yang akan buat mereka hidup dan bahkan menikmati hidup dengan sesungguhnya. Maka berkatilah mereka akan menerima sabda firman Allah melalui guru sekolah minggu di kelas mereka masing-masing. Gua akan berkati agar mereka sungguh jadikan hatinya, pikirannya bagaikan tanah yang subur. Memberkati juga untuk
guru-guru sekolah minggu yang sudah menyiapkan pujian dan firman Allah. Mereka boleh dipakai Tuhan dan bukan membekali anak-anak-Mu ini. Terpujilah Tuhan dalam kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, kembali. Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, Sumber hatiku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat kasih, mari kita bersama untuk menyanyikan kidung kita dari KJ 184, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Yesus yang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku dimiliki. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun dibukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Segala hormat sembah syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menebus kami dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota, dan Allah di dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur kalau hari ini bersama-sama kami boleh disatukan dalam merespon panggilan Tuhan. Hari Sabat yang kami kuduskan ini, kami sudah menyiapkan hati, pikiran kami, dan hidup kami untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan bersama bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, yang boleh juga masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan orang tua dan anak-anak, yang juga menandakan kami mengakui hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus dengan juga tubuh dan darahnya, kami boleh punya pengharapan yang pasti. Keselamatan itu sudah kami boleh hayati dan kami terima oleh karena Engkau lah yang sungguh mengadakan dan Engkau yang sungguh mengorbankan diri. Bersama kami juga akan merenungkan bagian firman-Mu, Engkau yang boleh berbicara kepada kami, hamba-Mu yang utus untuk melayani hari ini di GKJ Demak, dalam rangka juga untuk tukar pelayanan atau tukar pelayanan firman di HUT GKJ yang 92. Engkau boleh campur tangan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan,
dan dipelajari akan boleh mengajar kami sekalian dan hamba-Mu juga untuk mengerti kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang boleh pimpin kami. Kami semua warga jemaat akan boleh mendengarkan dan bahkan juga melakukan dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan secara bergantian Kidung Mazmur 119 bait 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang besar, yang jalannya menurut hukum Allah, yang hatinya selalu bergemar. Hendak mencari Tuhan sedekahlah, yang sukanya yang terlebih besar, memelihara kesaksian Allah. Seorang muda bagaimanakah memelihara jalan suci jua, jikalau sabdamu diturutnya. Ya hatiku mencari Engkau, kiranya aku janganlah pernah sesat dan lupa firman-Mu semua. Kita nyanyikan bersama. Buatlah baik kepada hamba-Mu, supaya aku hidup dengan Tuhan. Bukakan dan terangi mataku,
Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diberhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadi istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan
yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumbuhan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin ya. Saya bersyukur, mohon maaf baru menyapa karena liturginya tadi memang liturgi yang harus berdiam gitu ya, sampai pada perjamuan ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, saya ada di tengah-tengah pelayanan hari ini dengan dalam rangka HUT Sinode yang ke-92 ya. Dan saya bersyukur dulu kurang lebih tahun 2007 ya, Pak Pendeta Nathanael juga pernah berkhotbah di GKJ Arjuna. Adakah Pak Emeritus Pendeta Nathanael? Ada di sini ya. Baik, ya. Jadi ya mungkin di belakangnya depan ya. Ya, terima kasih untuk pelayanan 2007 bersama dengan Bapak dulu ya, yang ngantar ke Purwokerto. Ya, Arcawinangun tempatnya di Purwokerto bagian pinggir ya, arah Unsut ya. Jadi itu Bapak Ibu, dan saat ini merupakan bagian kunjungan balasan yang setelah sekian tahun lamanya ya, baru ada kunjungan bulan sinode mengatur rupanya untuk jadwal pengkhotbah supaya paling tidak pendeta sebelum emeritus itu sudah berkunjung ke beberapa gereja di sinode. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur untuk hari ini dan salam hormat dan hangat dari Majelis GKJ Arjawinangun Purwokerto untuk Bapak Ibu dan majelis di sini, dan juga nanti Pak Pendeta Jefta juga Pak Vikaris Jefta juga akan tanggal 2 mengkhotbah di GKJ Arjawinangun ya, dengan ternyata perjalanan panjang ya, yang dari Purwokerto sampai ke Demak ya, hampir mirip dengan mungkin perjalanan ke Jakarta, mungkin lebih dekat daripada ke sini gitu ya. Tapi sangat senang ya, saya baru pertama kali ya saya berkunjung ke Demak ya, walaupun orang Jawa, saya asli dari Purbalingga, Banyumas ya. Jadi kalau khotbah Banyumas mungkin lebih banyak yang tertawa daripada Indonesianya gitu ya. Karena logat saya logat dari sana ya. Jadi kalau bertanya, kepriwen Bapak Ibu kabare, apik-apik mbok ya. Itu bahasa Banyumasnya ya. Wah, apik-apik kabeh ya, gitu di Banyumas ya. Jadi khotbah di sana itu biasanya enggak murni pakai bahasa Wetan ya, karena bahasa Banyumas itu masih dipakai ya. Jadi saya bersyukur untuk karena anugerah Tuhan bisa ada di sini, dan mari kita bersama-sama dalam rangka HUT Sinode yang ke-92 ya, dan luar biasa GKJ dipakai Tuhan dan bahkan untuk menyebarkan kabar baik ya di 5 provinsi ya, dan kita adalah bagian ya warga jemaat Tuhan di GKJ Demak dan juga jemaat GKJ di Arjawinangun, bagian dari sinode yang juga berlontar saat ini, dan luar biasa kita boleh dipercaya Tuhan, ladang Tuhan semakin luas di mana-mana, baik di desa dan di kota, yang saya lihat luar biasa, dan ini menandakan bahwa Tuhan memakai GKJ untuk bagaimana kita boleh mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara ya. Kita boleh dipakai di lini kehidupan kita di berbagai bidang. Ya, mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu memilih hidup. Ya, Bapak Ibu, dengan tema ini sangat menarik, bahkan juga tentu saja membuat kita diingatkan. Apa sih pilihan kita begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberi pilihan ya, sekarang ini misalnya,
Kalau pertanyaan pilihan hidup aja. Siapa yang ingin kaya? Kira-kira semua angkat tangan nggak kira-kira? Siapa yang ingin kaya Bapak Ibu? Angkat tangan semua pasti ya. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau bring, siapa yang ingin miskin? Nggak mau, pasti apa? Tutup semua ya. Betul nggak kira-kira? Orang punya pilihan. Siapa yang ingin kaya? Pasti, anak kecil orang saya begitu ya. Nah, tadi kemudian kita lihat pilihan hidup ternyata menarik untuk kita boleh bersama cermati. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa ada slogan yang berkata apa? Hidup itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Jadi kalau saudara-saudara saya untuk memilih hal-hal yang di depan mata kita, ya barang-barang aja lah ya. Kalau biasanya kalau ada tukar kado, Bapak Ibu, kita nggak tahu isinya ya, betul ya. Yang jelas ada ya kado besar banget gitu ya. Ada kado yang kecil banget, kan itu namanya tukar kado gitu. Isinya mungkin ditambah, katakanlah dibatasi. Ya, isinya paling sedikit atau minimal 50.000. Ya. Lalu nanti akan bungkus ya dengan rapi dan besar. Biasanya kalau kita suruh milih pertama, itu milih yang mana? Yang besar atau yang kecil? Yang besar ya. Tapi kadang-kadang juga spekulasi. Yang besar belum tentu isinya baik, betul enggak? Yang kecil aja biasanya penasaran. Ini jangan-jangan isinya malah bagus ya. Ya, kita kadang-kadang yang kecil yang besar juga spekulasi. Ya, pokoknya pilih aja lah. Yang pertama merem gitu ya. Ya, kadang-kadang begitu. Karena milih sih itu ya. Nah, saudara-saudara, sebuah pilihan bahwa ini sesuatu yang enggak mudah. Nah, memilih dan bahkan menentukan hidup di masa di mana kita juga harus memilih ya. Bahkan hal terkait dengan waktu di masa muda kita. Itu satu pilihan. Bahkan tidak mudah di berbagai macam kehidupan para orang muda. Ada orang muda yang milih hidup tertib. Hidup tertib, belajar, bahkan ia tahu masa depannya ditentukan dari sekarang bagaimana ia memilih hidupnya. Dan ia belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan yang penuh harapan dan masa depan yang akan ditatap bagaimana juga mendapat apa yang sudah dipersiapkannya. Satu hal terkait dengan pilihan hidup ini tapi ada juga anak-anak yang memilih untuk menjadi anak-anak jalanan. Bahkan di kelompok pang misalnya, kita bisa melihat anak-anak yang tidur di pom bensin, bahkan di jalanan dengan telinga yang kasih anting-anting, hidung kasih anting-anting, semua jentiknya dikasih macam-macam gitu, dan pakaiannya compang-camping dengan Vespa yang katakanlah sudah rusak tapi bisa jalan sampai dari Sabang sampai Merauke begitu katanya. Itu pilihan juga. Saudara-saudara, waktu satu hari saya diberi kesempatan, saya melayani di rumah sakit Kristen Sina Kasih Yakum Purwokerto di bidang konseling dari tahun 2020 tahun 2002 ya, saya mulai melayani di sana, sejak kita habiskan. Kemudian saya datangi oleh seorang ibu di ruang konseling dan dengan bawa anaknya yang sangat masih muda dan seorang wanita atau perempuan yang sangat cantik ini dan lulusan dari salah satu sekolah yang terbaik dengan anting-anting yang berbeda-beda warna dan rambutnya merah, dan ini juga anak orang Kristen dan juga anak seorang yang bukan sekedar bapaknya seorang yang mampu dan punya jabatan di pemerintahan. Tapi salah satu dari 4 anaknya menjadi anak pang. Waktu ibunya, Bu, bagaimana kalau ibu keluar dulu sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol dengan anak ibu. Oh boleh silakan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Waktu sudah selesai, mengapa kamu memilih ini? Ya Pak, ini saya sudah menjadi pilihan. Saya sangat terbeban dengan orang-orang atau anak-anak pang yang benar-benar tidak ada yang memperhatikan. Saya akan masuk menjadi anak pang. Bagaimana juga sesuatu yang saya punya saya berikan pada Allah. Ternyata anak ini punya hal yang luar biasa. Ibunya ibu bapaknya mengatakan sudah sedih, ingin buang anak ini. Tapi anak ini ternyata memilih menjadi anak pang. Tujuannya untuk apa? Bagaimana bisa menginjili atau memberitahu pada anak pang ini kenal Tuhan. Wah, nggak mudah ternyata. Dia harus pakaian seperti itu. Dan kemudian dia hidup di jalanan dan sering masuk angin, bahkan pernah masuk rumah sakit.
Nah, sebuah pilihan, dan kemudian ternyata sampai hari ini anak ini masih menjadi anak pang, dan kemudian dia berkata, paling tidak pilihan saya menjadi pilihan Tuhan. Wah, bisa ya? Kok bisa begitu? Maksudnya apa? Saya ingin sebelum saya mati, saya paling tidak ada satu orang sudah kenal Tuhan Yesus. Wah, saya sampai sebagai seorang pendeta dan miris betul tujuanmu itu. Saya menangis waktu itu. Ya. Kemudian anak itu ibunya, Bu, ternyata begini. Oke kalau begitu. Dan ternyata ibunya ingin membuang. Enggak apa-apa saya dibuang, tapi biar Tuhan enggak membuang saya. Tujuannya memang sangat sulit untuk diterima oleh keluarga ini. Sebuah pilihan. Dan ada anak muda yang punya hatinya tuh hati seperti itu. Kalau saya berpakaian yang biasa dan saya tidak seperti yang bang, saya tidak bisa mengenalkan Kristus pada anak pang ini. Wah, saya berpikir ini sulit untuk diterima. Siapapun pasti. Tak bisa berkata dalam anak ini, oke, kalau itu pilihanmu, kamu sudah berdoa kepada Tuhan. Sudah. Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya sudah tahu masa depan saya pasti tidak seperti saudara saya. Tapi saya ingin masa depan saya itu dipakai Tuhan. Oke, saudara, anak ini sekarang di Jakarta, anak pang yang kemudian mendidik ya anak-anak pang buat kaos-kaos dan membentuk musik ya untuk anak pang. Dan dikatakan saya juga tidak akan menikah. Wah, sebuah pilihan juga mudah juga. Pasti orang yang sudah. Kemudian sulit bayangkan, saya tidak tahu apakah orang itu sudah terima atau belum. Nah, saudara, sebuah pilihan enggak abang. Dan ada juga hal yang perlu kita pikirkan juga. Mengapa kita memilih menjadi orang Kristen? Jawabannya pasti hampir sama, karena saya sungguh-sungguh rindu diselamatkan. Mengapa saya menjadi pilih jadi orang Kristen, padahal menjadi orang Kristen itu ya banyak tantangannya. Betul ya Bapak Ibu ya, banyak tantangannya. Ya, saya dengar bahwa gereja ini ada pun rupanya dulu pernah ada yang enggak senang ya. Mungkin ada batu yang dilemparkan. Bapak Ibu, saya ada 14 tahun di misi. Ya, saya dikontrak di misi Taiwan itu 10 tahun, jadi 5 tahunan ya. Kemudian terakhir saya melayani di Blora, Purwodadi Blora. Melayani anak-anak dan juga melayani di bidang pertanian. Saya punya khusus ya keahlian di bidang pertanian jangka pendek ya, semangka dan melon. Saya belajar di TB dan kemudian saya belajar untuk melayani di desa-desa 14 tahun bersama dengan misi di Taiwan. Kemudian hal terkait dengan itu, suatu hari ternyata Tuhan percayakan ada sekelompok orang-orang Samin di daerah Blora itu yang kepengen kenal Tuhan. Saya masuk ke sana, saya hidup di sana, saya mencangkul dan bahkan sampai saya beli tanah di sana. Dan sekarang menjadi gereja ya GKJTU di daerah Ngawen. Pak pendetanya Pak Rubianto, kami berdua berjuang dari tahun 90. Masuk, kami sudah lulus sekolah misi, masuk ke sana. Kami bertani semangka, melon. Sampai Pak Lurah Pacan mengatakan, oke, kami diterima. Setelah diterima, ternyata kami memang ada banyak orang yang kami cerita tentang kasih Allah. Kemudian ada 29 berkumpul dan kemudian setelah itu mereka ingin menjadi orang percaya. Tapi enggak mudah juga memang. Nah, saudara, waktu sudah persekutuan di rumah, ya ternyata rumah itu dilempari batu. Ya, dan bahkan kemudian saya diinterogasi dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya di Polsek Ngawen. Ya, bahwa saya dituduh ya macam-macam gitu. Kemudian setelah itu saya dilepaskan, ya kami hanya cerita bahwa kami itu sebenarnya petani yang ingin berbagi berkat. Kemudian setelah itu tiap hari kami harus apel di Polsek Ngawen, lapor bahwa kami tidak melanggar. Nah itu luar biasanya dari Pak Camat mengatakan, wis enggak apa-apa, ya itu kan agama yang resmi di Indonesia. Nah itu Bapak Ibu sekalian terbatas sebuah pilihan hidup. Ya saya harus apel tiap hari selama 1 minggu, kemudian saya diinterogasi di Koramil lagi gitu ya. Kemudian ternyata orang-orang itu sungguh-sungguh rindu percaya Tuhan. Lalu kemudian Pak Semata, wis gini aja, tapi nggak boleh tambah ya. Cuman 29 orang ditulis dan KTP-nya diminta satu-satu, nggak boleh nambah orang. Nah saudara, apa yang terjadi? Setelah 4 bulan kemudian tambah menjadi 57 orang. Kami dipanggil lagi ke Polsek Ngawen. Kami dimaki-maki. Wah, itu tahun 92. Wah, menjelang pemilu ya saat itu. Nah saudara, apa yang terjadi? Pilihan hidup. Nah sekarang menjadi gereja yang besar ya, tapi dan batu-batu yang dulu dilempar ke kami
itu masih di dalam mimbar itu, di mimbar kecil ini. Orang bertanya, itu batu apa? Itu batu-batu yang dulu kami mengawali. Dan batu-batu itu jemaat ternyata. Mereka yang dulu melempari kami menjadi jemaat, menjadi majelis. Nah, saudara, baru diresmikan gereja ini tahun 2015 ya, yang lampau itu. Nah, saudara, pilihan hidup ternyata enggak mudah. Bapak Ibu dan saya pilih menjadi orang percaya. Bersyukur ya kalau kita boleh sampai hari ini menjadi orang Kristen. Padahal sekali lagi tidak mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Matius pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 37. Nah, kita melihat Yesus menegaskan bahwa salah satu ciri yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikapnya terhadap sesama manusia. Kita sudah diselamatkan, harga yang sudah lunas, ya kita dibeli dengan lunas dibayar. Bagaimana sikap kita pada orang lain? Negatif atau positif itu semua pilihan. Nah, sikap yang harusnya adalah sikap yang menghargai sesama. Dan kemudian kalau kita hukum Taurat juga memberikan larangan, jangan membunuh. Nah, saudara, ternyata dalam para pendengar khotbah di bukit, inilah konteks khotbah di bukit. Rupanya ada banyak orang yang masih hidupnya tuh milih hidup tidak benar, suka membunuh. Jangan bunuh. Di balik perintah itu ada prinsip yang sangat luar biasa, bahwa prinsip ilahi bahwa Tuhan yang memiliki hak atas semuanya. Bahkan hak mati atau hidup seseorang, bukan orang yang milih untuk membunuh sesamanya. Nah, oleh sebab itu juga manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan pembunuhan yang juga disebut sebagai dosa. Marah ya juga terhadap sesama juga mengata-ngati orang, sama manusia juga. Kafir begitu, juga kata jahil, sudah dikategorikan juga pembunuhan. Termasuk disebut pembunuhan karakter. Nah, artinya marah ya, bahkan kemarahan maupun juga pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap juga hukum Taurat. Dan ini disampaikan kepada pendengarnya yang waktu itu mengenali hukum Taurat dan mengenali ajaran. Maka Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar bukan? Jangan membunuh ya, jangan berkata kafir. Tapi enggak dilakukan itu. Kamu memilih untuk hidup seperti itu. Khotbah Yesus bukit adalah pengajaran yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah bahwa hal terkait bahwa sikap secara manusiawi sebuah pilihan. Nah, sikap demikian juga turut juga menghina Sang Pencipta yang menciptakan manusia segambar dengan gambarnya. Sebab itu peringatan buat kita sekalian bahwa betapa kita sudah diselamatkan. Kita orang-orang percaya hendaknya menghargai sesamanya. Dan hal terkait dengan itu, Allah sungguh sangat juga rindu bahwa anak-anaknya tidak seperti anak-anak duniawi. Dan Allah juga membela orang-orang yang juga diperlakukan tidak manusiawi. Jadi sebelum orang juga tersebut juga mengadukan kepada Allah, ternyata Allah sudah tahu. Jadi sikap dan ungkapan kita hendaknya kita pikirkan baik-baik. Kita sudah memilih hidup menjadi orang percaya. Tindakan, sikap, perbuatan, perkataan, bahkan pendengarannya harusnya sudah terkonsep ya, bahwa kita sudah memilih di dalam Kristus pusat pengharapan, kepatuhan sebuah pilihan. Nah, ingatlah juga menumpuk kemarahan dalam hati kita juga akan meracuni pikiran, bahkan juga tindakan kita yang akan ternyata membuatnya kita ternyata tidak akan berkenan kepada Dia. Nah, saudara, firman Tuhan ya yang kita baca hari ini dan juga Yesus sampaikan, bahkan Ia juga mengetahui adanya juga tindakan-tindakan warga yang mendengar hari itu. Mereka masih milih hidup dalam tidak benaran, hidup yang bersalah, hidup yang tidak menguntungkan, bahkan hidup yang tidak membuat orang lain bertumbuh, dan hidup membuat orang lain malah makin sengsara, dan bukan membuat orang lain membuat sejahtera. Maka Yesus berkhotbah dengan hal ini, supaya jangan dilakukan sampai mengatakan bahwa ketika mengatakan bahwa Tuhan berfirman juga sudah mendengar, jangan berzina ya. Jangan bersumpah palsu. Kamu sudah mendengar itu, kamu sudah tahu itu, dan kamu masih melakukannya. Itu sebuah pilihan. Masa kamu akan milih hidup seperti itu? Khotbah Yesus sebenarnya seperti itu. Nadanya memang
hal terkait bagaimana orang itu sadar. Sudah tahu ajaran yang benar, pilihlah yang benar. Tapi masih banyak orang yang mengabaikan firman. Maka khotbah di buku itu perlu disampaikan kepada orang secara menyeluruh. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan waktu zaman itu belum ada pengeras suara ya. Saya berpikir bagaimana orang bisa mendengar. Nah, ternyata Yesus duduk di satu posisi yang sangat tepat. Dan di situ di mana orang dari kanan, kiri, depan, belakang bisa mendengar. Dan batu di mana Yesus duduk juga masih ada dan dicoba. Pada saya berjalan-jalan dengan beberapa teman ke Israel itu mendapati batu ini duduknya di sini Yesus. Sehingga orang akan mendengar dari depan, ya kiri, kanan, dan belakang mendengar. Dan itu satu anugerah. Tapi sekarang tentu sudah berbeda suasananya. Tapi saudara, yang jelas Bapak yang ingin disampaikan, betapa hidup yang diubahkan menguntungkan bagi banyak orang harus menjadi sebuah pilihan, bukan sebuah celaan. Dan saudara, kalau kita lihat Mazmur pasal 119 tadi ya, ayat 1 sampai 3 dinyanyikan luar biasa, menegaskan bahwa memilih hidup itu dengan tindakan yang terpuji. Ayat 1 mengatakan bahwa orang yang hidup terpuji hidup yang tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan, hidup memegang peringatan-peringatannya, hidup mencari Tuhan dengan segenap hati, bahkan hidup tidak melakukan kejahatan. Sebuah panggilan yang harusnya menjadi pegangan hidup kita. Betapa terhormat, berharga ya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau hidup kita ini tertata, tertuntun, kita milih hidup dengan sikap yang benar dan sikap yang menguntungkan. Saudara, ada satu cerita ringkas ya. Saya melayani di Sumatera ya, dan waktu itu melayani di sekitar daerah Palembang dan juga di pedalaman anak suku dalam yang belum berpakaian. Saya ingin masuk sana seperti apa sebenarnya mereka, dan saya ingin berbagi pada banyak orang. Kemudian kami banyak nginapnya di kota ya, karena di desa itu banyak yang memang orang-orang hidupnya tanpa rumah yang baik dan bahkan tempat yang baik. Satu hari ada satu cerita, orang yang luar biasa. Jadi pegawai kantor pos yang ternyata ditugaskan di Palembang. Ya. Kemudian dia berasal di Makassar. Waktu hari pertama diterima dengan baik, hari kedua dengan baik, hari berikutnya dengan baik. Hari Minggu dia bertanya, Bapak Ibu di sini apakah ada gereja? Ternyata dijawab, oh tidak ada gereja. Bapak orang Kristen ya. Langsung jadi hari itu mereka diharapkan tidak tinggal di situ. Tapi mereka tetap tinggal di situ. Sudah menjadi pilihan sebagai orang percaya. Lalu saudara, yang terjadi tiap hari ternyata rumah itu dilempari dengan kotoran. Kotoran binatang termasuk kotoran apa saja dan termasuk sampah rumah pegawai kantor pos ini. Dia punya 2 anak ya, masih kecil-kecil, dan ibunya pembuat roti yang sangat piawai. Nah, luar biasa hebat, sampah ini diambil bahkan juga dikumpulkan lalu menjadi pupuk tanaman pot-pot mereka dan tanaman sayuran. Jadi rumah itu menjadi rumah yang sangat indah. Dan ini cerita nyata. Kemudian di tahun berikutnya Natal, ibu ini membuat roti sebanyak-banyaknya. Dan dia akhirnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia memilih hidup untuk bagaimana hidup yaitu tertib dan bahkan bisa dibaca oleh semua orang. Dia membuat roti lalu anak-anaknya kirimkan ke tetangga-tetangga yang telah melempari kotoran, dan yang luar biasa ketika mereka terima roti mereka menangis semua. Orang ini sudah dibuat seperti ini kok bisa buat baik. Saudara, apa yang terjadi? Bahwa tempat ini sekarang menjadi gereja Metodis di Palembang. Ya, jadi Bapak kantor ini menjadi seorang yang luar biasa. Dan rumah ini menjadi rumah yang sekarang menjadi gereja Metodis di Palembang, dan kemudian dan sekitar orang itu menjadi orang yang percaya secara itu terjadi pada tahun 76. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, memang hidup yang dijalani kita melihat bahwa Mazmur mengajar kita hidup yang seperti itu hendaknya, bahwa tidak bersalah, bahkan juga menurut Taurat Tuhan, bahkan peringatannya. Bahkan juga untuk bagaimana hidup dengan segenap hati percaya dan mencari Tuhan. Bahkan juga untuk melakukan hidup yang benar, bahkan dijauhkan dari kejahatan. Sebuah pilihan. Dan ternyata ketika pilihan kita ambil, berkat dan Allah dinyatakan, dan kita tidak harus berkuar-kuar tentang kita suci yang kita hafal.
tapi bagaimana hidup kita, pikiran kita sudah diubahkan. Dan ini yang menjadi penting. Yesus mengatakan khotbah di bukit bahwa banyak orang yang belum diubahkan, banyak orang yang ternyata belum lahir baru atau hidupnya belum tertata, menjadi batu sandungan walaupun kenal Tuhan. Tapi bagaimana waktu kita belajar dari pegawai kantor pos ini, tempat di mana ia pernah dilempari kotoran menjadi tempat gereja yang megah sekarang di Palembang, karena dia boleh bertahan milih hidup bagi Kristus yang tidak nyaman itu. Nah saudara, kalau kita cermati demikian Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 3, 1-9, menarik sekali. Paulus jujur waktu dia menjadi seorang rasul, dia tidak dihargai di Korintus. Jadi 1 Korintus menuliskan persoalan atau perselisihan gereja antar pemimpin. Jadi Paulus dan Silas itu dibeda-bedakan, ya, dibanding-bandingkan. Ada lagunya ya, Bapak Ibu ya, siapa yang nyanyi ya? Kok dibanding-bandingkan? Siapa? Farel ya, yang viral. Jadi Farel yang viral itu. Nah, dibanding-bandingkan hal yang negatif itunya. Paulus mengatakan dengan jelas, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini hanya kawan sekerja Allah. Dia orangnya hebat, rendah hati. Aku ini kawan sekerja Allah, bukan siapa-siapa. Dan kalau aku harus memberikan Injil kepada kamu, ini satu karunia anugerah Allah. Dan dikatakan kamu adalah ladang Allah. Nah saudara-saudara dalam Kristus, Paulus mengatakan yang penting bukan yang menabur atau yang menuai, tapi dan yang penting adalah bagaimana kita bersandar pada yang menumbuhkan. Aku menanam, ya, dan Apolos menyirami, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah saudara, sikap rendah hati ini menjadikan satu hal yang sangat luar biasa bagi seorang Paulus. Dia mengatakan aku ini bukan siapa-siapa, aku ini hanya kawan sekerja Allah. Dan waktu dia dihormati sebagai seorang rasul, tidak apa-apa. Saudara, kalau kita belajar di 2 Korintus ya, pasal yang pertama sampai yang terakhir, luar biasa. Paulus menyatakan bahwa ia baru diterima sebagai seorang rasul itu di 2 Korintus. Dia pernah tidak dihargai, bahkan diabaikan. Kemudian ia milih untuk tetap menjadi seorang pelayan Tuhan yang tidak dihormati dan tidak dihargai. Dan memilih sebagai seorang hamba Tuhan ternyata enggak mudah juga. Iya, termasuk seorang pendeta. Jadi kalau kita melihat bahwa memilih dan sekaligus terpilih bahkan juga terpanggil. Dan termasuk juga majelis, menjadi seorang majelis komisi, itu pun juga memilih bahkan mau dipakai Tuhan. Dan mau juga Tuhan yang boleh mengerjakan perkara-perkara besar. Dan ini sebuah pilihan, termasuk harus dimaknai sebagai apa? Panggilan. Sehingga kita akan boleh melakukan dengan sukacita. Kita pun akan menjadi seorang percaya yang benar-benar tahu pilihanku itu pilihan yang tepat. Menjadi orang percaya dipakai Tuhan luar biasa. Ini satu pilihan, walaupun harus juga membuang dan bahkan membagi waktu, tenaga, pikiran, harta, semuanya harus dibagikan untuk Tuhan. Ini satu pilihan yang ternyata kita lihat ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ya, bahwa jerih payah kita tidak sia-sia karena kita tahu siapa yang kita percaya. Nah saudara, kalau kita melihat juga Musa, bagian terakhir kita boleh renungkan dari Keluaran 30 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sangat menarik Bapak Ibu. Nah kelihatannya bahwa Musa menanting sekali lagi umat Israel, umat yang telah dibawa dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, dan 40 tahun lamanya berjalan padang gurun, dan mereka sampai ke Gunung Nebo, dan mereka melihat juga tanah perjanjian sudah di depan mata. Musa perlu sekali untuk menyampaikan bahwa ternyata umat Israel sungguh-sungguh, dan Musa mengatakan sebuah pilihan, silakan saya menghadapkan kepadamu ya sebuah pilihan, yaitu pilihlah kehidupan, bahkan keberuntungan, atau kematian, atau kecelakaan. Saudara, ini satu tantangan yang sangat besar dan sangat berat bagi umat Israel. Dan Musa harus menyampaikan. Karena bangsa ini harusnya seringkali membelenjani atau seringkali tidak setia kepada Allah. Dan bangsa ini seringkali juga memang sekali sungguh-sungguh percaya Tuhan. Sekali-kali mereka berubah. Coba kita melihat Keluaran pasal 32. Musa sedang
Gunung Sinai. Dan sedang menerima juga perintah atau 10 perintah. Terlalu lama dikatakan. Maka Harun dan juga mengumpulkan anting-anting, gelang, kalung, membuat patung lembu emas. Lalu mereka gotong, inilah Allah kami yang telah membawa kami dari tanah Mesir dan sebagainya. Musa sangat marah. Dan kemudian juga 2 loh batu dibanting dihancurkan. Dan Musa harus naik kembali dan terima untuk 2 loh batu kembali. Nah, maka saudara-saudara kita lihat bahwa Musa ya ternyata memberi tantangan kepada umat. Jadi ternyata satu perkara yang juga tidak mudah. Apa yang terjadi bahwa sebuah pilihan. Musa berkata, tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, juga menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Dari hal terkait dengan ini dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat 17-18. Nah, saudara, dengan ini Musa menegaskan sampai mengingatkan. Dan bahkan dikatakan langit dan bumi itu menjadi saksinya. Dan ditantang lagi bahwa Musa mengatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan. Nah, saudara-saudara dalam Kristus, bahwa tantangan ini sangat luar biasa, termasuk juga bukan hanya di dalam konteks Musa, termasuk juga di konteks kita pada hari ini yang kita jalani. GKJ dengan usianya sudah 92 tahun. Tantangan zaman juga ada di samping kanan kiri kita juga. Generasi muda kita yang tentu saja dengan etika, budaya, dan bahkan berbagai macam tatanan yang sudah berbeda dengan masa-masa lalu. Jadi tantangan, bagaimana juga mereka bekerja sudah tidak lagi membawa Alkitab. Dan bahkan juga dengan gereja dengan mungkin bisa saja seperti yang mau kemana. Ini juga satu tantangan, tapi budaya bahkan teknologi yang makin berkembang ini harus kita tangkap bagaimana juga orang muda, generasi akan datang tetap percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun mungkin saat teduh, bahkan juga renungan pribadi mungkin bisa juga agak kurang karena gadget Gadget atau HP itu menjadi salah satu bagian tantangan kalau tidak hati-hati. Bisa berjam-jam main game, berjam-jam dengan lihat juga katakanlah WA dengan kiriman-kiriman yang lucu atau lain sebagainya. Dan tapi seberapa lama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan seberapa pentingnya buat mereka juga untuk bertemu dengan Tuhan. Ini pun satu tantangan. Pilihan hidup di era sekarang ini. Ya, mungkin Bapak Ibu sekali lagi kita mungkin agak sedikit lega ya. Setelah kita mungkin selama ini mungkin dengan ada yang marah-marah dengan anaknya, main HP terus lagi ya. Ternyata waktu Covid anak-anak kita harus main HP dengan apa? Belajar ya. Betul ya, dengan HP. Lalu sekarang ini mungkin berapa bulan ini kita ada permainan lato-lato, betul ya? Di Semarang, di sini pasti ada ya. Wah, itu agak sedikit mengurangi anak main apa katanya? Main HP ya, karena nggak bisa. Pak Majlis ada yang main lato-lato? Ada bisa? Bisa ya? Saya belajarin tapi lama ya, 2 minggu baru bisa gitu ya. Wah, ternyata nih kalau sampai bisa, anak-anak begitu ya. Rupanya ini menghentikan juga. Anak-anak suka lato-lato, tapi saya berpikir sampai berapa lato-lato ini akan bertahan sehingga HP atau orang akan ini akan juga teredam gitu ya. Tapi ingin saya katakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang disampaikan firman Allah hari ini memilih hidup. Yang dimaksudkan Musa adalah bukan sekedar hidup ya. Memilih hidup boleh apa saja, bebas, tapi Musa jangan sebebas-bebasmu. Bahkan jangan tatananmu sendiri, bukan. Dikatakan dengan jelas ya. Mengatakan pilihlah kehidupan. Ya, di sini Musa mengatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Nah, Saudara, baik engkau maupun keturunanmu dengan apa? Dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan Allahmu, ya, mendengarkannya
dan berbuat padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan. Konteks sekarang, kita patuh pada firman Allah, bagi kita sedang mendampingi anak-anak kita semua untuk merajut masa depan, merendah masa depan yang penuh harapan. Dan tugas kita orang tua, bagaimana juga mereka hidup di pola hidup milenial sekarang. Tapi firman Allah boleh menghidupi mereka. Itu yang paling penting, dengan konsep tatanan yang baru, dengan firman Allah yang mereka juga punya, yang kita punya. Dan saya sangat senang Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah mulai dan sudah melakukan. Anak-anak kita dilibatkan yang Roh Kudus, dan anak kita didoakan sebelum masuk kelas, dan mereka tahu pola ibadah dari sekarang, dan mereka menjadi generasi muda yang luar biasa. Karena apa Saudara? Generasi muda gereja kita, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, tunas-tunas gereja yang kita bangun dari sekarang ini. Dan bila gereja ini boleh menjadi gereja yang akhirnya kemudian dipakai itu luar biasa, dan generasi muda akan menjadi tunas gereja yang akan membangun masa depan gereja ini dengan penuh kuasa firman Allah, dengan memilih kehidupan, memati dan bahkan mendengarkan suara Allah. Amin. Mari kita bersama hening sejenak, kita bersama-sama akan menaikkan selawat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, kenakan salawat kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memilih hidup dan kehidupan supaya kami hidup. Hidup yang bukan terada dan apa adanya, tapi hidup mematuhi firman Allah yang ada sumber kebenaran dan sumber segala berkat dan sumber segala sukacita dan sumber segala pengharapan. Terima kasih untuk nasihat firman ini. Kau akan berkati setiap warga jemaat Tuhan di GKJ Demak dalam pelayanan yang sudah dan sedang dikerjakan dan akan dilakukan, semua oleh karena topangan firman Allah, dengan kami boleh memilih hidup untuk menaruh harapan kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kami percaya memberkati setiap program dan rancangan yang ada di GKJ Demak. Engkau yang sudah memulai, kata firman Tuhan dalam satu surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Engkau adalah Allah yang memulai, Engkau Allah yang akan mengiring dan juga akan meneruskan, dan Allah yang akan menyempurnakan. Terpujilah Tuhan, kami yakin akan janji-Mu itu. Maka kami berdoa juga untuk saat ini secara khusus untuk pemerintahan, khususnya untuk negeri kami Indonesia, dengan berbagai macam dinamika yang kami dengar, yang kami rasakan. Engkau akan berkati para pemimpin bangsa menjadi pemimpin yang bijak dan adil, untuk juga rakyat yang dipimpin dari berbagai macam golongan dan agama yang ada. Bila damai sejahtera akan ada di bangsa kami. Demikian kami berdoa juga untuk saat khusus juga untuk pemanggilan pendeta di GKJ Demak di masa juga vikariat ini, dan akan berlanjut nanti dengan juga pentabisan. Engkau akan terus menolong, memberkati, dan menuntun agar panitia, khususnya majelis GKJ Demak dan panitia yang juga ternyata berproses sampai vikariat, ujian perempuan sudah selesai, dan ini satu pertanyaan berkati saudara kami Pak Cipta menjadi seorang pelayan Tuhan yang sedang dipersiapkan, dan sampai pada pentabisan Engkau akan campur tangan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan perangkat dan bekal juga panitia, majelis, dan juga biaya, dan semuanya yang dibutuhkan Engkau akan mencukupkan dengan anugerah kemurahan yang daripada Engkau. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan juga secara khusus juga warga jemaat yang saat ini dalam kondisi tahap pemulihan dan para lansia. Engkau akan campur tangan, Engkau akan pimpin juga khususnya para remaja dan pemuda, menjadi generasi yang terus akan terus bertuhan Kristus sampai
kapanpun dan di generasi ini dipakai Tuhan. Demikian juga berdoa saat ini mohon penyertaan Tuhan untuk juga secara khusus untuk Ibu Supini Lydia, juga Ari Widodo, Ibu juga Astumiatun Harsono, dan Ibu juga Suwarti Rustam, dan Bapak Parno Cipto, dan juga untuk Ibu Siti Rahayu, dan Ibu juga Sri Sumatmi, Ibu Siswanti, dan juga Bapak Agus Suprayitno, dan juga untuk Saudara Edi Agus Kristianto, dan Ibu juga Sulistiani, dan Ibu Indah Wahyuni, dan juga untuk Saudara Darius, Ibu Sri Rahayu, dan juga untuk Bapak Riwadi dan Bapak Darmawan. Engkau akan memberkati para saudara kami dalam tahap pemulihan sedang menderita satu penyakit apapun. Engkau melihat, Engkau akan campur tangan keluarga yang merawat, berikan kesabaran, berkati semua kebutuhan hidup yang mereka juga butuhkan. Dan kami menaruh harapan kepada penyembuhan untuk mereka. Pada Injil Markus pasal yang pertama ayat 34 dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan Engkau ada Allah yang hidup di masa yang lalu Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang juga kami percaya pada dulu, kemarin, dan hari ini, dan sampai selamanya. Engkau ada bersama dengan mereka hari ini. Engkau menjamah dengan kuat kuasa-Mu. Harinya Tuhan Engkau akan memberkati juga karya pelayanan yang ada di GKJ Demak secara utuh. Engkau yang boleh pimpin dan atur. Dan kami menyerahkan di hutnya yang ke-30, yang ke-92 ini bersama dengan juga seluruh warga jemaat sesinode GKJ. Kami bangga menjadi warga GKJ. Engkau akan berkati supaya kami boleh bertumbuh beriman dan bahkan menjadi saksi Tuhan dan melebarkan kerajaan Allah. Dan amanat agung boleh diberitakan oleh sikap perbuatan, penglihatan kami dan kebenaran kami. Inilah sembahyang kami yang bersama-sama kami akhiri dengan kami akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersama ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini mana kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan syukur, sakramen perjamuan, dan persembahan lainnya dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita nyanyikan Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur, hai hatimu letakkan sempurna dan benar segala karya Tuhan, pimpinnya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Kita pujikan bait yang ketiga. Muliakan Allahmu yang
terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah ini, dan bersama-sama kami telah mengaturkan persembahan kepadamu. Ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau sucikan sehingga persembahanmu ini boleh menjadikan keagungan demi nama kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, terkhusus untuk hamba-Mu yang mengelola, biarlah Tuhan sertai, Tuhan urapi, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa terkhusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Soekarmo yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu yang telah kami dengar bisa menjadikan dasar di dalam kami melanjutkan kehidupan kami sampai Tuhan datang kembali. Dan sebentar ya Bapak, kami akan undur dari tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, bersama pula dengan damai sejahtera dan bersama-sama terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan santai